Shalom, selamat pagi. Hari ini kita belajar dari kisah Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Nah, apa rahasia yang kita pelajari? Kita melihat yang pertama, waktu dan tempat Yesus melakukan mukjizat, yaitu di Kana di Galilea. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nanti yang kedua kita pelajari sebab-sebab Yesus melakukan mukjizat. Dan yang ketiga, cara dia untuk membuat mukjizat. Nanti yang keempat, hasilnya. Nah, saudara melihat waktu Tuhan berbuat, tempatnya di mana? Nah, dikatakan bahwa waktu Tuhan membuat, waktu itu sedang krisis anggur. Jadi saudara, Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita. Tepat waktunya nanti Tuhan lakukan. Jadi betul adalah waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tempatnya tempat yang tepat, di mana ketika orang betul-betul membutuhkan pertolongan. Jadi saudara, waktu dan tempat Tuhan yang menentukan. Pada hari ketiga setelah Yesus memilih ke-12 muridnya. Ya, hari ketiga lambang daripada kebangkitan. Nah, hari ini kita sedang mempersiapkan Paskah. 3 hari setelah Yesus milih murid-muridnya, dia membuat mukjizat yang luar biasa. Air menjadi anggur. Artinya apa? Air biasa itu perubahan hidup, perubahan rasa, perubahan fungsi, dan perubahan manfaat. Jikalau hidupmu di tangan Tuhan, nilaimu berubah, rasanya berubah, fungsinya berubah, manfaatnya berubah. Dulu nggak ada manfaatnya. Dulu membuat orang susah. Tapi sekarang saudara berfungsi, menjadi berkat, menjadi saksi, dan berubah ketika hidupmu ada di tangan Tuhan. Air yang tawar menjadi anggur yang begitu nikmat, jadi berharga, jadi berguna. Artinya kita mengubah kehidupan ini menjadi berarti. Nah, tempatnya di Kana. Kana artinya buluh atau bambu. Galilea artinya sekeliling. Jadi saudara, barangkali saudara, kita berasal dari kampung, dari keluarga, dari latar belakang yang mungkin tidak terlalu luar biasa. Tapi itu tidak menjadi alasan kita dipakai oleh Tuhan. Di mana ada Yesus, di mana ada kuasa Tuhan, di mana Tuhan hadir, dia bisa mengubah tempat hanya di bambu-bambu, keliling-keliling bambu, itu menjadi tempat yang terkenal. Nah, kita belajar yang ketiga, alasan. Apa sih alasan Yesus membuat mukjizat? Sebab-sebab Yesus membuat mukjizat karena anggur sudah habis. Lihat kata habis. Tuhan tahu kalau keuangan sudah menipis. Tuhan tahu di dompetnya yang gak ada warnanya merah lagi. Tuhan tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan. Jangan takut, jangan khawatir. Kenapa alasan Yesus buat mukjizat? Karena itu kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, urgent. Jadi saudara jangan khawatir. Tuhan tahu apa yang mendesak, apa yang tidak mendesak, apa kebutuhan pokok, apa kebutuhan primer, sekunder, atau tertier. Nah, alasannya Yesus menyatakan kemuliaannya. Itu alasan yang paling penting. Untuk melakukan mukjizat, Yesus dimuliakan. Kalau Yesus dimuliakan, saudara akan melihat mukjizat Tuhan. Bukan kita dimuliakan, bukan pendeta dimuliakan. Wah, saktilah pendeta itu. Dia berdoa jadi sembuh. Salah motivasinya. Ya kan, Yesus dimuliakan. Maka saya percaya kita akan melihat mukjizat Tuhan. Kalau kita punya satu tujuan, Yesus dimuliakan. Apa sih alasan ada mukjizat? Salah satunya karena ada iman. Dia berkata kepada murid-muridnya, kepada pelayan-pelayannya, ambil isi cedok. Mereka gak bertanya, ini bukan anggur bro. Jangan mati kita dimarah kepala pelayan. Tapi mereka dengan iman mengambil, mengisi, dan mencedoknya. Dan apa yang terjadi? Terjadi mukjizat. Lakukan hidupmu apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan dengan iman, beriman, percaya Yesus sanggup menolong engkau. Maka kau akan diberkati. Dan yang keempat, cara dia melakukan mukjizat. Tempayan-tempayan diisi penuh dengan air. Artinya bahwa tempayan
itu seperti tubuh kita, diisi dengan firman, diisi dengan berkat Tuhan, diisi dengan janji Tuhan. Isi semuanya sampai penuh, sehingga air itu mengubah menjadi anggur. Saudara, Alkitab itu kalau hanya saudara simpan di laci, gak ada apa-apanya. Tapi ketika firman saudara baca, nanti Yesus mengubah firman itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Karena firman itu kalau hanya diletakkan di meja itu gak ada berubah apa-apa. Harus saudara makan, minum, kunyah, dan nanti akan mengubah kehidupanmu. Jika manusia dipenuhi firman, maka terjadi perubahan hidup. Yang pahit berubah menjadi manis. Dan akhirnya perubahan hidup itu sebuah keajaiban. Dan saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban. Untuk dipakai, tempayan itu harus terlebih dahulu dibersihkan, dikuras, baru selanjutnya diisi dengan air. Saudara mau dipakai oleh Tuhan. Bersihkan hidupmu, bersihkan pikiranmu, bersihkan hatimu. Sucikan dengan darah Yesus. Biar Yesus menyentuh hidupmu. Saya percaya saudara akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Sehingga saudara perlu air anggur. Dan saat ini saudara perlu Tuhan, firman Tuhan. Hasilnya yang terakhir, satu, air yang biasa berubah menjadi anggur yang luar biasa. Ya, yang kedua, dari tangan pelayan kepada tangan pesta. Jika engkau biarkan hidup dipakai oleh Tuhan, tangan-tangan Tuhan akan menopang hidupmu. Ya, kedudukan berubah, ya kan? Akhirnya kualitas hidup jadi berubah. Terjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Fungsi jadi berubah. Ya jadi dulu pembasuh kaki, sekarang diminum menjadi tempatnya di hidangan dan pesta. Mau engkau diubah? Tuhan akan mengubah hidupmu. Beri hatimu, biarkan Tuhan menjamah hidupmu. Tuhan memberkati. Shalom.